aku bersandar kemana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat walafiat. Kenalin teman-teman, aku Fatma, mahasiswi dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, dan sekarang sedang menjadi pengurus di Ma'had Al-Jami'ah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas suatu tema yang tadi aku nyanyikan di opening, yaitu jika bukan kepada kamu, lalu aku harus bersandar kepada siapa? Teman-teman, pernah gak sih ada di posisi di mana diri merasa bingung, khawatir, takut, kemudian lelah, bahagia, senang, mendapatkan kabar baik, mendapatkan kabar buruk, but aku harus cerita kepada siapa? Talk to who? Semua orang kayaknya curhatnya ke aku deh. Teman aku kayaknya kelihatan banyak beban. Kalau aku curhat ke dia, gak cocok deh. Sahabat aku, dia juga curhatnya ke aku. Orang tua aku juga kelihatannya banyak beban deh. Kayaknya kalau aku curhat ke mereka, semakin nambah beban mereka. Semakin nambah masalah mereka. Terus, aku harus curhat ke siapa? Aku juga butuh didengar. Aku butuh dipahami. Aku juga butuh dimengerti. Kiranya kalau kita berharap kepada manusia, apakah hal itu akan kita dapatkan, teman-teman? Mungkin di sebagian sisi akan kita dapatkan. Namun tidak akan semua kita dapatkan dan kita selalu dapatkan. Jadi, ada satu yang bisa melakukan semua hal. Siapa, teman-teman? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seringkali kita rasa jauh, padahal lebih dekat dibandingkan nadi kita sendiri. Hanya saja mungkin kita yang terlalu sering berpaling darinya. Tapi masalah aku berat banget. Kenapa ya Allah pilih aku? Kenapa nasib aku kayak gini? Kenapa aku gak seperti mereka? Kenapa harus aku? Toh di luar sana juga banyak orang yang gak beriman tapi ujiannya gak seberat aku. Aku beriman, kenapa aku diuji? Oke, teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kita beriman kepada Allah, Allah tidak akan mengirimkan ujian kepada kita. Ada dua bentuk ujian yang akan Allah kirimkan kepada kita. Yang pertama adalah ujian dari segi mungkin yang kita anggap buruk, kesedihan, kedukaan. Yang kedua, ada ujian dalam bentuk kesenangan, istidraj, gitu. Kalau misalkan dua ujian ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah pentingnya. Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Oke, teman-teman harus ingat bahwa kita diberikan ujian sama Allah itu sesuai dengan porsinya. Allah tidak akan membebani hamba di luar kemampuan hambanya, dan Allah juga sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi kita boleh nggak merasa sedih, takut, khawatir? Jawabannya boleh, karena kita adalah sosok manusia biasa. Bahkan sekelas Nabi aja, teman-teman, mereka diuji. Mereka merasakan kesedihan. Contohnya pada kisah Rasulullah SAW. Jadi pada ketika itu, di tahun itu beliau kehilangan beberapa sosok yang sangat berarti bagi beliau. Dan ya, sekaligus banyak di tahun itu. Maka dari itu beliau merasakan kesedihan yang amat mendalam.
Apa yang beliau lakukan ketika merasakan sedih? Yaitu taqarrub ilallah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi ketika kita merasakan kesedihan, maka ingatlah Allah. Ambil hikmahnya. Ambil pelajarannya dari kesedihan tersebut. Dan ketika kita merasakan ketakutan, jangan khawatir teman-teman. Ketakutan adalah tanda di mana kita ingin memberikan yang terbaik bagi setiap proses kehidupan kita. Bagi keputusan yang akan kita ambil nanti. Oke, jadi setiap emosi yang kita rasakan itu merupakan bagian dari titipan Allah. Yang dimana semoga dengan emosi negatif, emosi positif, kita bisa lebih menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Oke, selanjutnya ada kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub, jika teman-teman ingat, anaknya siapa? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang sering kita kenal sebagai orang terganteng di muka bumi ini. Betul? Oke. Nah, ternyata Nabi Yusuf mengalami kisah yang cukup pahit, yaitu beliau dibuang oleh saudara-saudaranya. Sehingga membuat Nabi Yakub bingung kalau sekarang itu mungkin merasakan stres gitu ya. Karena jasad anaknya tidak ketemu, kematiannya tidak jelas. Lantas Nabi Yusuf ada di mana? Maka dari itu, Nabi Yakub ditinggalkan oleh Nabi Yusuf selama bertahun-tahun. Bukan berhari-hari lagi, bertahun-tahun. Orang tua yang ditinggalkan anaknya pasti merasakan kesedihan yang amat mendalam. Begitupun yang terjadi kepada Nabi Yakub. Apa yang dilakukan beliau? Ya, jawabannya sama. Tetap mendekatkan diri kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, namun tetap kesedihannya ada di dalam hatinya. Oke, jadi dua kisah tersebut cukup menginspirasi kita. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, khawatir, marah, dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana cara kita menanggapi setiap emosi yang kita rasakan. So, teman-teman, nikmatilah hidup ini, apapun sekarang dalam periode yang teman-teman rasakan, entah berduka atau senang, itu adalah bagian dari pahit manisnya kehidupan dan semuanya akan berlalu. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia. Mungkin dariku cukup sekian, semoga ada bermanfaat, ada manfaatnya, ada barokahnya, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang diucapkan. Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.